si botak tolol itu dapat tugas resmi dari Umi Preman untuk menggencarkan rencana-rencana dari mereka. Dengan enaknya, dengan mudahnya, dengan bebasnya menyadap HP orang lain tanpa seizin atau mencuri data HP di orang lain tanpa seizin, itu luar biasa. Satu, apakah ini sama atau beda? Jawabannya kan Bang TIJ yang berat, bukan netizen ya, kok malah netizennya yang geger. Ini belum berapa hari ini ya, cuma gitu aja sudah heboh ya. Botak, selama ini kau bilang kau ini siapa? Oknum jurnalis kah? Orang yang paham hukum? Saya mau lihat. Teman sendiri dihajar, dihantam, kan lucu namanya itu. Sudah kepepet, tidak mengaku teman, ujung-ujungnya HP, WA diblokir. Saya tidak segan-segan mencopot seragammu. Kau ingat itu? Kau ingat itu baik-baik. Yang ngirim itu, postingan itu sudah dihapus. Kenapa ini kok dihapus? Yang jawab kan Bang TIJ, bukan netizen. Netizen muter-muter. Orang pejuang, saya tanya, apakah itu mendapat pejuang? Kalau dia saya kritik, kalau saya jadi TIJ, saya telepon dia. Kalau deket, saya ajak COD-an, ketemuan secara langsung, ngobrol kita. Itu si botak yang tolol, kau sungguh tolol. Sudah tahu orang itu dalam keadaan tidak aman-aman saja, kau malah bergabung ke sana, kan tolol kau. Iya, akhirnya kesimpulan saya bertanya, nomor 3, bagaimana endingnya? Ya, kalau versi Rumah Kesamaan Alifa sudah tak lihat sampai total, jadi tamat, tobat. Saya lihat tunjukkan videonya TIJ, geleng-geleng kepala. Dia nyerang orang itu, nyerang psikis, nyerang mental, tapi dia berhadapan sama orang, nggak akan berani. Kalau kau tidak mau terlibat terlalu jauh, mundur. Kalau memang kau masih mau bermain-main, ingin kenal dengan TIJ, kau mainkan. Assalamualaikum Sobat Islam. Mulai terkuak fenomena jilbab merah yang ditunggu banyak netizen saat ini. Jilbab merah yang ditujukan kepada Umi Preman dan menjadi banyak pertanyaan, akhirnya mulai ada yang membuka siapa sebenarnya orang yang dimaksud dan menjadi gaduh selama ini. Sementara terkait penyadapan perangkat yang dilakukan kepada orang lain, tim Lacak membahas, dan ini rupanya bisa terancam pidana karena kegiatan ilegal ini tentunya tidak diperbolehkan oleh hukum. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Satu, apakah ini sama atau beda? Jawabannya kan Bang TIJ yang berat, bukan netizennya, kok malah netizennya yang geger. Ini belum berapa hari ini ya, cuma gitu aja sudah heboh ya. Fenomena TIJ Umi Gus Idris dan tentunya banyak orang di dalamnya ikut menjadi banyak pembicaraan terkait kasus yang dianggap ada permainan bergilir antara Umi Preman, Mamas Karyo, Adin Iwan PSSI dan yang lainnya saat ini. Kini banyak netizen menunggu ending dari banyak pertanyaan yang dilayangkan kepada orang tersebut hingga sebagian sudah mubahalah seolah membuktikan kebenaran sesungguhnya. Datang dari channel Rumah Kesembuhan Khalifah yang memposting video yang cukup membuat banyak orang bertanya fenomena jilbab merah di hotel tersebut yang sebelumnya diposting di channel TIJ. Menurutnya bahwa postingan dari TIJ ada kemiripan dengan hasil googling yang didapat dari sebuah situs dewasa. Dan lihatlah ini sambil ngopi dan canda bahagia gambar-gambar fenomena drama perselingkuhan jilbab merah di hotel tersebut. Lanjutnya RK Khalifah yang tidak paham ingin memahami apakah versi RK Khalifah ini sama seperti versi penyadapan TIJ, tulis dalam videonya. Terus bagaimana endingnya versi TIJ, ditunggu atau apakah TIJ hanya gimmick saja alias candaan belaka? Jadi jangan salah paham dan juga baperan. Dan inilah hasilnya fenomena drama perselingkuhan jilbab merah di hotel versi Rumah Kesembuhan Khalifah yang diduga mirip dengan postingan dari TIJ sebelumnya yang kini sudah dihapus dan dipertanyakan apakah ada sesuatu di dalamnya. Berikut ini versi RK Khalifah hasil dari googling sampai endingnya. Apakah itu beda atau sama? Silahkan simpulkan sendiri. Anggaplah itu beda, tulis RK Khalifah dalam videonya. Dan saat ini versi canggih TIJ ditunggu endingnya karena netizen penasaran dan versi RK Khalifah sudah tamat dan tobat. Walaupun TIJ pernah menyampaikan tidak bisa karena itu dicocok-cocokkan oleh mereka penggiat film dewasa, ungkapnya.
Dan pertanyaannya simpel saja, apakah itu sama atau tidak? Dan yang kedua, endingnya bagaimana? Karena versinya RK Khalifah sudah tamat dan tobat. Kini tinggal endingnya versi TIJ, simpel saja. Sementara tim Lacak ikut berkomentar terkait pencurian data secara ilegal dan mulai kesal dengan tuduhan kepadanya bahwa beliau sudah dituduh kerasukan Umi, dibayar Umi, kan lucu ungkapnya. Dengan enaknya, dengan mudahnya, dengan bebasnya menyadap HP orang lain tanpa seizin atau mencuri data HP di orang lain tanpa seizin, itu luar biasa. Seorang yang ada di ujung Sumatera, gak mengenal TKP, gak pernah ke lapangan, seperti ini ceritanya menggiring opini publik luar biasa. Dan ini harus ditertibkan, kalau gak bisa diingatkan secara baik, harus diingatkan secara hukum. Lanjut dalam videonya. Sudah tahu melanggar, dibuat konten dan bersambung, membodohkan publik, teman sendiri dihantam, kan lucu namanya itu. Sudah kepepet tidak mengakui teman, ujung-ujungnya HP WA diblokir, kan lucu. Dan apakah itu mental seorang pejuang, tegasnya. Luar biasa, baru kali ini saya melihat tipe pejuang seperti ini, pengecut. Dia mendoktrin orang itu luar biasa, main psikologi, hipnoterapi. Dia nyerang orang itu, nyerang psikis, nyerang mental. Tapi dia berhadapan sama orang, nggak akan berani dia. Coba. Di sisi lain, TIJ membungkam keras tim Lacak dengan mengatakan bahwa sudah tahu orang itu dalam keadaan tidak aman-aman saja dan kau malah bergabung ke sana, kan tolong. Dan yang membahas kalian adalah saya. Jangan coba-coba untuk menggiring seorang ustadz, bukan settingan seperti kalian. Untuk kalian fitnah, bahaya, itu ungkapnya. Jadi dia kerjasama dengan Umi Preman, dia dijadikan sebagai corongnya sampai titik tetesan terakhir, berjuang untuk membela uang. Lanjut TIJ dalam videonya. Jadi si tolol botak ini kerjasama dengan preman, dia dijadikan sebagai corongnya sampai titik tetesan lendir terakhir, berjuang untuk membela uang. Memberantas pembodohan publik itu mulia, tapi juga harus dengan cara-cara yang mulia, karena setiap manusia punya sisi salah, tetapi tidak harus semua disalahkan dan selamanya. Sebab tak ada seorang pun yang bisa menutup murka Tuhan, begitu juga dengan rahmatnya kepada siapa yang dibukakan. Dan siapa yang bisa menjamin seorang itu pasti benar, hingga akhirnya pasti masuk surga, tulis RK Khalifah dalam videonya. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.